Selamat datang di channel Matematika yang beda ini. Nah, video kali ini akan membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse pada bagian pertama, yang meliputi apa itu fungsi dan bagaimana penyajiannya, serta jenis-jenis fungsi yang meliputi fungsi subjektif, fungsi injektif, dan bijektif. Untuk bisa lebih memahami, simak video sampai habis. Apa itu fungsi atau pemetaan? Fungsi adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan syarat setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B. Nah, untuk lebih jelas, kita lihat pada saat penyajiannya. Fungsi dapat disajikan, yang pertama adalah dalam diagram panah. Nah, ini ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, dan 3. Kemudian ada himpunan B yang terdiri dari A, B, C. Oke, setiap anggota A, jadi setiap anggota A dipasangkan, atau bahasa sederhananya A habis. Kemudian dia memiliki tepat satu. Panah keluar atau untuk menuju pasangannya itu satu. Jadi panahnya satu. Jadi bahasa sederhananya suatu fungsi adalah A habis dan A setia. Jadi keluarnya satu. Maka itu yang disebut dengan fungsi atau pemetaan. Nah, dalam fungsi itu ada istilah, ini adalah domain atau daerah asal. Jadi domainnya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian ini disebut dengan kodomain atau daerah kawan, yaitu ada A, B, dan C. Itu ya. Kemudian di daerah kawan yang ditunjuk oleh panah, yaitu A dan B, disebut dengan ring atau daerah hasil. Nah, berikut contohnya adalah yang sering menjadi permasalahan atau menjadi soal, yaitu menentukan mana yang merupakan fungsi atau pemetaan, di mana dikasih ada beberapa diagram panah. Jadi, manakah yang merupakan fungsi? Mari kita cek sesuai dengan definisi. Ingat, setiap anggota A mempunyai pasangan atau A habis, kemudian pasangannya tepat satu atau A itu setia, tanpa memandang si B ya. Kita mulai. Diagram panah ini, kita lihat cek A. Oke, di A habis, ternyata 4 tidak memiliki pasangan. Berarti diagram panah ini adalah bukan fungsi. Gitu ya. Nah, kemudian diagram panah selanjutnya. Mari kita cek apakah fungsi atau tidak. Cek di A, habis. Oke, semua habis. Memilih pasangan artinya. Kemudian pasangannya 1. Tanda panah keluarnya 1, 1, 1, 1. Berarti fungsi. Selanjutnya, kita cek di A. Semua memiliki pasangan. Oke, kemudian syarat selanjutnya adalah harus setia atau keluarnya satu panah. Keluar satu. Nah, ini yang tidak tepat satu, malahan 2 dia. Sehingga tidak setia, maka bukan fungsi. Penyajian fungsi berikutnya adalah itu dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, dari diagram panah ini merupakan suatu fungsi, maka dapat dilihat 1 berpasangan dengan A, berarti 1, A, kemudian 2, B, 2, B, dan 3, B. Jadi ini bentuk penyajian fungsi dalam himpunan pasangan berurutan. Himpunannya berarti tandanya kurung kurawal. Nah, ini pasangan berurutan. Ini adalah X, ini adalah Y. Gitu ya, absis sama ordinat. Gitu. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Nah, yang mana merupakan fungsi? Cukup dicek yang di A, di himpunan A ini atau absisnya. Ini yang dicek. Oke, ada 1. Berulang enggak? Ada 1 lagi. Enggak, ternyata 2. Kemudian 3, berarti fungsi. Oke, selanjutnya himpunan pasangan berurutan ini apakah merupakan fungsi? Kita cek. 1. Jadi X-nya aja kita cek.
1, kemudian ada 2. Nah, ini ada 2 lagi muncul. Berarti bukan fungsi. Jadi 2-nya memiliki pasangan ke B dan ke C. 2 ke B, 2 ke C. Berarti tidak setia kan? Tidak tepat 1. Harus tepat 1 nih. Karena tidak tepat 1 bukan fungsi. Selanjutnya, kita cek himpunan pasangan berurutan ini. 1, 1, 1. Waduh, satunya nih banyak punya pasangan, tidak tepat 1. Atau tidak setia, berarti bukan fungsi. Dan selanjutnya, yang ini. 1, 2, 3. Oke, tidak ada yang berulang, berarti fungsi. Contoh berikutnya, apakah ini merupakan fungsi atau pemetaan? Mari kita cek ya. 1, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Oke, fungsi. Ini kita cek 1 lagi, berarti berulang. Udah, enggak usah cek selanjutnya. Udah jelas bukan fungsi. Karena satunya memiliki pasangan yang lebih dari 1, yaitu 1 dan 2. Yang ini kita cek nomor 3 ya. 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Tidak ada yang berulang, berarti fungsi. Selanjutnya, penyajian fungsi yang ketiga itu adalah fungsi disajikan ke dalam diagram Kartesius. Nah, kita langsung bahas dalam diagram Kartesius seperti berikut. Oke, nomor 1. Bagaimana caranya kita melihat? Ini adalah kurvanya. Jadi, cara yang tepat, triknya itu adalah kita buat garis tegak. Gitu ya, garis tegak yang melalui kurva. Nah, ketika buat tegak, berapa titik yang dipotong? 1 titik, berarti fungsi. Nah, artinya misalnya ini 2, berarti 2, X-nya 2, pasangannya ke sini. Yang nomor 2, apakah ini penyajian dalam diagram Kartesius ini merupakan fungsi? Mari kita triknya pakai, tarik garis tegak. Nah, misalnya ini garis tegaknya kita tarik. Jadi yang melalui kurvanya ya, kita tarik, ternyata berapa dipotong? Ada 2 titik. Nah, berarti kalau lebih harus 1 titik baru fungsi. Kalau 2 titik bukan fungsi. Kenapa? Karena 2 itu memiliki pasangan 4. Nah, gitu. Kemudian 2 lagi memiliki pasangan min 2. Tuh, berarti 2 ini bisa menghasilkan pasangan 4 dan juga min 2. Nah, tidak tepat 1 kan, bukan fungsi. Jadi, tarik aja garis, kalau 2 titik berarti dia bukan fungsi. Oke, kita tarik garis, 1 titik, fungsi. Tarik garis melalui kurva, 1 titik, fungsi. Tarik garis, biar kena kurvanya, 2 titik, bukan fungsi. Tarik garis, tegak, 1 titik, fungsi. Tarik garis biar kena kurva, ya ini ditarik. Wah, terus numpuk. Berarti yang jelas bukan fungsi. Karena kan hampir semua titik dipotong oleh, jadi tidak hanya 1 seperti ini kurvanya 1 titik berarti fungsi. Kalau ini malah tertimpa semuanya. Yang jelas bukan fungsi. Selanjutnya adalah jenis-jenis fungsi, yaitu yang terdiri dari fungsi subjektif, fungsi injektif, dan bijektif. Nah, apa itu subjektif, injektif, dan bijektif? Dapat dilihat sebagai berikut. Fungsi subjektif, injektif, dan bijektif itu adalah berdasarkan ketika melihat kondisi si B. Itu ya, kondisi si B, kondisi si B. Nah, ini apakah fungsi? Ya jelas fungsi, karena A-nya habis, semua memiliki pasangan, kemudian ketika pasangannya tepat 1, 3, tepat 1, tepat 1, tidak ada yang mendua. Nah, sekarang kita cek yang di B. Jadi, analisa di B lah menentukan jenis-jenis fungsinya. Kalau di B habis, gitu, jadi hanya melihat tentang habis, tidak ada yang tersisa, berarti disebut dengan subjektif. Kalau di B, pasangannya itu adalah 1, tepat 1. C datangnya dari 3, 1. B datangnya dari angka 1, hanya 1 ya. Kemudian A juga datang dari 2.
Jadi tepat 1 yang di B tanpa melihat habis atau enggak, pokoknya tepat 1 berarti dia disebut fungsi injektif. Nah, fungsi bijektif atau korespondensi 1-1 itu adalah jika habis atau surjektif dan tepat 1 atau injektif. Jadi subjektif sekaligus injektif. Nah, mari kita cek ini yang disebut dengan fungsi bijektif. Jadi yang di B adalah semua habis memiliki pasangan dari A, kemudian pasangannya adalah 1. Jadi tepat 1. Nah, nanti ini menjadi syarat bahwa fungsi memiliki inverse.